Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara dan anak-anak warga Gereja Kristen Jawa Mejasem. Puji syukur kepada Tuhan, pagi ini kita bersatu hati untuk bersama-sama kita menyelenggarakan kebaktian minggu hari ini bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Kiranya sukacita dan damai sejahtera senantiasa Tuhan anugerahkan untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebaktian minggu hari ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, unaikan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar. Jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama yang kudus. Ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Ketika saat pagi ini Tuhan menghimpunkan kami untuk bersama-sama kami datang menghadap Tuhan dalam kebaktian minggu hari ini. Kami bersatu hati bersama dengan keluarga kami masing-masing dari rumah kami untuk kami berbakti menghadap Tuhan. Bapa, hadirlah di tengah keluarga kami masing-masing. Hadirlah di tengah persekutuan indah yang Tuhan ciptakan bagi kami. Kiranya kasih setia Tuhan dan damai sejahtera-Mu boleh senantiasa kami rasakan di saat pagi ini. Bapa yang Maha Kasih, kami hendak menyerahkan seutuhnya kebaktian minggu hari ini sampai dengan akhir nanti hanya di dalam berkat yang dari Tuhan. Terima kasih ya Allah. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku puji nama-Mu. Tuhanku yang kudus, kekal ku milik-Mu. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Baik, kita berdoa untuk menerima sabda Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Anugerahkan kepada kami kuasa Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami dapat mengerti dengan baik setiap kehendak-Mu melalui firman-Mu yang akan kami baca dan akan kami renungkan bersama. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk melayankan sabda-Mu, Tuhan berkenan memberkati. Terima kasih ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut sabda-Mu. Amin. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan pagi hari ini terambil di dalam Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Kau berikan kepadaku dan dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka,
Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan sabda Tuhan dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah kurang lebih 2 bulan pandemi COVID-19 terjadi di negara kita. Dan peristiwa ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, mengharuskan kita untuk menjalani kehidupan yang berbeda dengan kehidupan kita yang sebelumnya yang kita jalani. Seluruh aktivitas kita jalani dari dalam rumah. Anak-anak yang belajar dari rumah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang bekerja, ada yang bekerja dari dalam rumah, meskipun ada pula yang memang harus masih bekerja di luar rumah. Lalu ibadah juga kita lakukan semua dari rumah. Sementara kita belum bisa bersama-sama bersekutu dalam persekutuan jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu semua ini kita lakukan sebagai sebuah bentuk kepedulian kepada negara kita untuk mengatasi secara bersama-sama pandemi COVID-19. Pertanyaannya, Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak, mengapa kita bisa menjalaninya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera? Kita menjalaninya karena kita tetap berdoa. Kita masih tetap bisa berdoa. Dan mari kita merenungkan bahwa doa sebagai sebuah nafas hidup yang memungkinkan kita bisa menjalani hidup kita yang seperti sekarang ini di masa sulit karena COVID-19. Kita jalani dengan penuh sukacita sampai dengan hari ini karena kita tetap berdoa. Hari ini kita kembali diingatkan bahwa ada dimensi kekal yang kita hidupi, karena memang sejatinya hidup itu bukan sekedar aktivitas biologis yang setiap hari kita jalani, namun juga ada aktivitas batinia, ada aktivitas spiritual yang kita bangun setiap hari. Aktivitas batinia dan spiritual ini mesti mendapat porsi yang baik, porsi yang memadai dalam hidup, agar manusia, agar kita dalam menjalani hidup dengan baik, penuh dengan makna, tidak menjalani dengan penuh terbeban. Hidup kita setiap hari akan terhubung dengan Sang Pencipta, terhubung dengan Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, betapapun saat ini hidup kita dipenuhi dengan kesibukan yang luar biasa, disertai dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup yang setiap hari semakin kompleks. Bahkan hidup kita yang harus kita jalani saat ini penuh pergumulan berat karena pandemi COVID-19. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tetap menghidupi doa dengan sungguh-sungguh, karena doa adalah
nafas hidup kita setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, doa adalah kekuatan yang menopang kita untuk menjalani hidup kita lebih bermakna. Doa merupakan oase atau mata air yang tidak pernah kering, yang akan terus menyegarkan hidup kita, menyegarkan jiwa kita. Jadi meskipun ada tantangan yang menjadikan kita kecewa, menjadikan kita sakit hati, marah, dan tertekan, doa menjadikan kita terus dipulihkan dan disegarkan oleh Tuhan. Hidup kita pun akan senantiasa setiap hari mengalami kesegaran, karena kita terhubung secara intim dengan Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun dalam kenyataannya Bapak Ibu dan Saudara, kadang doa menjadi rutinitas yang kering. Pernahkah Bapak Ibu merasakan ketika setiap hari di jam 19.30 kita memiliki program untuk berdoa bersama-sama dalam keluarga kita di jam yang sama, kita menganggap sebagai sebuah rutinitas yang kering, hampa, dan itu hanya sebuah rutinitas yang sekedar kata-kata meluncur dari mulut kita dan tertuang dalam batin kita. Pernahkah kita merasakan seperti itu? Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan ketika doa menjadi rutinitas yang kita rasakan kering dan membosankan? Yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari doa Tuhan Yesus dari Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 11. Doa Tuhan Yesus di bacaan kita hari ini, Bapak Ibu dan Saudara serta anak-anak, dilatar belakangi oleh apa yang dialami oleh para murid saat itu, yaitu ketika mereka dicerai-beraikan oleh pengalaman penderitaan. Sebelumnya tertulis di ayat 32 dan 33 Yohanes 16 mengatakan, "Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Nah, karenanya Bapak Ibu dan Saudara seanak-anak, Tuhan Yesus menaikkan doa khusus untuk para muridnya di bacaan Injil hari ini. Doa tersebut dalam bentuk dialog. Ada dialog terkait dengan identitas dan relasi personal Tuhan Yesus dengan Sang Bapa. Terlihat di ayat pertama dan ayat 4 dan 5. Ada dialog terkait relasi Bapa, Tuhan Yesus dan para pengikut Yesus di ayat 2, 3 dan ayat 6 sampai dengan 11. Dalam doanya tersebut, Bapak Ibu dan Saudara seanak-anak, Tuhan Yesus meminta kepada Sang Bapa agar berkenan memelihara para pengikutnya, karena ia tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Pada ayat 11 tertulis, "Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus menyampaikan bahwa kepada Bapa bahwa ia akan memberikan hidup kekal kepada para pengikutnya. Dan hidup kekal itu adalah bahwa para pengikut Tuhan Yesus itu mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah diutus oleh Bapanya.
Kata mengenal di sini tentu bukan hanya sekedar tahu, tetapi juga di dalamnya ada relasi yang dibangun antara Tuhan Yesus dengan para murid. Itu mengapa kemudian di bagian ini Tuhan Yesus mengambil waktu dengan sungguh-sungguh mendoakan para murid-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita diajak untuk berdoa seperti pola seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di dalam doanya, Tuhan Yesus, di dalam bacaan kita hari ini, kita melihat ada dialog personal terkait dengan identitas diri dan relasi dengan Bapa. Juga ada dialog terkait dengan relasi antara Bapa, Tuhan Yesus, dan para pengikutnya. Oleh karena itu, mari kita juga menjadikan doa sebagai dialog personal kita dengan Tuhan. Di sisi lain, juga terkait dengan identitas dan relasi kita dengan Tuhan dan dengan sesama kita setiap hari. Apa artinya, Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak? Artinya kita diajak untuk membiasakan diri berdoa dalam pergumulan yang sama. Berdoa bersama-sama dengan pergumulan yang sama. Seperti diceritakan oleh jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 14. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak bisa membacanya sendiri. Kita melihat bagaimana para murid bertekun dengan sehati dan berdoa bersama-sama. Pada ayat 14 Kisah Para Rasul pertama. Itu terjadi karena mereka baru saja mengalami kejadian secara bertubi-tubi, mengalami peristiwa-peristiwa dahsyat yang sempat membuat mereka terguncang. Namun sekaligus peristiwa itu menggetarkan iman mereka untuk semakin mengenal dan semakin percayakan guru mereka. Dan peristiwa itu adalah derita dan kematian Tuhan Yesus, peristiwa kebangkitan dan penampakan Tuhan Yesus secara berulang-ulang sampai dengan 40 hari, juga peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang sudah kita rayakan, yang mereka juga saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Nah, segala yang telah mereka lihat dan mereka alami bersama Yesus selama kurang lebih 3 tahun, seakan berada dalam titik pengendapan di kala itu. Tambah lagi janji Tuhan Yesus bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas mereka. Pun pengutusan bahwa mereka akan menjadi saksi Tuhan, juga peristiwa perpisahan mereka ketika Tuhan Yesus naik ke surga, sangat mengejutkan mereka. Telah menjadikan para murid semakin bertekun di dalam doa. Secara sosiologis, para murid bersama dengan Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus berdoa bersama karena kebutuhan yang sama untuk mencari kekuatan setelah peristiwa berat, peristiwa besar yang bertubi-tubi mereka alami. Mereka saat itu juga ingin tahu dengan gamblang, dengan jelas apa yang sebetulnya terjadi. Dan semua itu mereka cari ketika mereka berdoa bersama-sama. Diceritakan dalam Kisah Para Rasul pertama. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah di Minggu Paskah yang ke-7 ini kita bersama-sama berkomitmen untuk sungguh-sungguh menjalani doa sebagai sebuah nafas hidup kita setiap hari. Jangan jemu-jemu untuk terus menjalani dan mengembangkan kehidupan doa kita. Doa secara pribadi dan juga berdoa bersama dengan keluarga. Dengan demikian, kita akan terus dimampukan untuk mewujudkan hidup yang sesungguhnya. Karena sejatinya, nafas hidup dari Tuhan yang ada dalam diri kita selalu membuat kita terhubung dengan Sang Pemberi nafas hidup kita setiap hari. Amin.
susah dan percuma berlelah. Bila kurang pasrah diri dalam doa padanya, hatimu sara, jiwa ragamu lelah. Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, kawan yang bakal, Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Marilah kita kembali berdoa. Bapa Surgawi, puji syukur dan terima kasih atas sapaan firman-Mu yang kembali menyegarkan kami. Tuhan mengingatkan kami untuk kami tetap memiliki kehidupan doa sebagai nafas hidup kami, untuk kami terhubung setiap hari dengan Tuhan kami. Puji syukur kepadamu ya Bapa atas kebaikan-Mu. Kiranya kami akan tetap berdoa setiap hari, berjumpa dengan Tuhan setiap hari dalam doa kami. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kami, itulah yang menyegarkan jiwa kami, dan itulah yang menjadi sumber kekuatan untuk menopang kami dalam menjalani hidup kami setiap hari. Allah kami yang Maha Kasih, saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan, anak-anak-Mu di Gereja Kristen Jawa Mejasem. Berkati setiap kami ya Allah, anugerahkan kami sukacita, damai sejahtera, dan kesehatan setiap hari untuk menjalani aktivitas kami sehari-hari bersama dengan Tuhan. Terlebih ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk terus menjalani hidup kami di masa sulit karena pandemi COVID-19. Tuhan sendiri yang menolong dan menguatkan kami, sehingga kami akan terus memuliakan Tuhan dalam aktivitas kami sehari-hari. Baik anak-anak yang masih belajar maupun kami yang sudah bekerja, rahmat-Mu boleh terus memberkati kami. Demikian pula ya Allah, kami berdoa untuk saudara-saudara kami di antara kami saat ini yang menderita sakit. Kami mohon berkat kesembuhan dan pemulihan kesehatan. Dengan kesehatan yang Tuhan berikan, saudara-saudara kami yang sakit boleh kembali bersukacita, dan kami pun dengan kesehatan yang Tuhan berikan akan terus beraktivitas untuk kemuliaan nama Tuhan. Mengingat pula untuk saudara-saudara kami yang dalam minggu ini merayakan hari ulang tahun, kami mohon berkat-Mu ya Allah, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini, saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan anugerahkan panjang umur, Tuhan anugerahkan kesehatan, kelimpahan berkat, dan damai sejahtera Tuhan di tengah keluarga mereka. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan sepenuhnya jemaat-Mu hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami berdoa untuk kota kami, bangsa kami, dengan seluruh bangsa di dunia yang saat ini masih mengalami pandemi COVID-19.
Bapa, kami mohon, kiranya Tuhan hadir atas kota kami, bangsa kami, dan seluruh bangsa di dunia. Tuhan yang memulihkan, dan dengan harap dan iman kepadamu, kiranya pandemi ini boleh segera berakhir. Kami mohon berkat-Mu untuk pemerintah kami bersama dengan seluruh komponen bangsa yang lain yang setiap hari berupaya untuk mengatasi pandemi ini. Tuhan anugerahkan hikmat, kekuatan, dan kesehatan. Tuhan sendiri yang memakai pemerintah kami untuk mengatasi pandemi ini dengan seluruh dampak yang terjadi. Untuk orang-orang dengan COVID-19 yang saat ini masih dalam perawatan, kiranya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kesehatannya, dan biarlah Tuhan pandemi ini segera berakhir dan tidak memakan jatuh korban lebih banyak lagi. Untuk tenaga medis yang sampai saat ini dengan penuh ketulusan hati mereka membantu sesamanya, Tuhan pun tetap menganugerahkan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan. Kami percayakan kuasa-Mu, Tuhan, yang akan memulihkan dan mengakhiri pandemi COVID-19 ini dari bangsa kami. Terima kasih ya Allah. Tuhan Allah kami Bapa di surga, kami saat ini juga mohon berkat-Mu untuk gereja kami. Ketika sementara waktu kami belum dapat bersama-sama bersekutu dalam persekutuan jemaat, tetapi kami yakin dan percaya bahwa damai sejahtera tetap Tuhan anugerahkan kepada kami. Mampukanlah kami untuk terus membagikan cinta Tuhan, mewartakan karya kasih-Mu melalui kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan sendiri yang menolong dan menguatkan kami. Terima kasih ya Allah. Berkati pula sanggar kasih yang masih terus kami upayakan proses perizinannya. Tuhan yang akan memberkati di waktu yang tepat. Tuhan akan memberikan izin untuk kami mendirikan tempat ibadah. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat dan segala waktu kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Marilah persembahan kita kumpulkan dengan iringan nyanyian Kidung Jemaat 450. Yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah, hingga suaranya kau dengar, sungguh indah syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kami telah mengaturkan persembahan bagi Tuhan. Persembahan yang kami ambil dari berkat-Mu yang melimpah, yang Tuhan curahkan bagi keluarga kami. Terimalah dan berkatilah persembahan kami, supaya dapat kami gunakan untuk karya pelayanan yang tertuju bagi kemuliaan Tuhan. Bersyukur ya Allah atas berkat-Mu yang melimpah atas keluarga kami setiap hari. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Ketika kami mengakhirinya, tumbuh sebuah komitmen dalam diri kami untuk kami tetap akan melakukan firman-Mu. Kami akan tetap berdoa, doa yang menjadi sumber kekuatan hidup kami, untuk kami tetap memiliki nafas hidup yang bersumber dari Tuhan. Terima kasih ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mengakhiri ibadah minggu hari ini. Mari kita lakukan firman Tuhan, untuk kita tetap berdoa. Doa yang menjadi sumber kekuatan hidup kita, nafas hidup pemberian Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Tuhanlah perlindunganmu, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu, ya
Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.